Selamat pagi. Oke, sebelum masuk ke kelas, siapkan dulu soise. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegal, gerak. Oke, sebentar dulu ya. Coba diperiksa dulu bajunya apakah sudah rapi apa belum. Masuk ke kelas itu harus dalam keadaan rapi biar enak mata memandang. Oke, silakan masuk. Seperti biasa tangannya saya semprot dulu biar jauh dari virus-virus dan kuman-kuman. Itu kenapa kakinya? Aduh. Selamat pagi. Satu orang dulu yang bersedialah dulu. Pimpin dulu doa buat kita. Ayo. Adela, adek. Mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya buat adek. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bu, sangat kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Kita bisa datang ke sekolah ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Walaupun saat ini masih dalam keadaan pandemi. Anak-anakku sekalian, tahu nggak kalian kalau belajar itu ibarat bercocok tanam. Artinya apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai. Jelas ya artinya ya, jelas, sangat jelas sekali artinya. Artinya gini, kalau yang baik-baik kamu tanam sekarang, maka kelak kamu akan menuai yang baik-baik juga. Kalau kamu saat ini rajin belajar, menanamkan cita-cita kamu setinggi-tingginya dengan berusaha menggapainya dengan cara rajin belajar, otomatis nanti 5 tahun lagi kamu akan menuai keberhasilan. Ada pepatah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi-tingginya, jangan setinggi jemuran. Ya, kalau setinggi jemuran, berarti itu biasa-biasa aja, ya kan? Nah, maka dari itu ditekankan selalu senantiasalah belajar dan berdoa, karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kita doakan semuanya akan sia-sia. Oke ya? Selanjutnya ada yang tidak masuk? Hadir semua kan? Hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, oke, ada semua. Kalau itu panggil satu-satu kelamaan habis waktu kita nanti. Makanya udah langsung aja ditanyakan hadir apa enggak. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi barisan dan deret. Nah, materinya kan sudah Ibu kirimkan ke WA group. Ada kan? Dibaca kalian ya itu? Itu mabe. Jadi LKPD-nya juga udah saya Ibu kirim ke WA group supaya kalian latihan di rumah. Materinya juga sudah Ibu
dikirimkan ke WA group. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini Ibu harap sudah berjalan dengan lancar, nggak ada lagi kendala, ya kan? Nah, untuk konsep pembelajaran kita pada pagi hari ini sama seperti minggu lalu, cuman hari ini tidak ada video ya, hanya PPT nanti di akhir pembelajaran akan Ibu tayangkan. Nah, nanti Ibu dibagikan LKPD ya. Dari LKPD itu kalian nanti harus bisa menemukan konsep atau rumus barisan aritmatika dan deret aritmatika, harus bisa. Nah, di LKPD itu sudah Ibu buat langkah-langkahnya, langkah-langkah pengerjaan supaya kamu bisa menemukan rumus dari barisan aritmatika dan deret aritmatika. Kemudian untuk sebagai prasyarat pada materi kita saat ini adalah tentang materi fungsi. Masih ingat kamu tentang materi fungsi? Fungsi. Nah, fungsi itu kan relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan memetakan petak satu anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Itu namanya fungsi. Nah, contohnya gini ya. Contoh untuk fungsi itu gini. Seperti inilah. Inilah misalnya kelompok A, Ibu bikin ya, himpunan A. Himpunan A itu kalau di fungsi disebut dengan domain. Kemudian inilah kelompok B. Kelompok B itu adalah kodomain. Nah, yang namanya fungsi itu ini daerah asal dipetakan ke daerah kawan seperti ini. Tapi boleh nggak berurutan, harus ini dipetakan ke sini, boleh nggak berurutan ya? Boleh ini dipetakan kemari. Tergantung apa nama relasinya. Ya, tergantung apa nama relasinya. Kira-kira gitu ya untuk materi prasyarat kita pada pagi hari ini. Nah, baiklah. Sebelum kita masuk ke LKPD ini, supaya pikiran kalian terbuka dulu, gimana sih barisan aritmatika itu, apa sih deret aritmatika itu, kira-kira gini penggunaannya itu. Misalkan ada sebuah kasus kayak gini ya, tahu kan seuman 2 mas di sini kan? Tahu kan? Kayak mana kalau meminjam di situ, meminjam uang di CU itu kayak mana? Hah? Kayak mana proses peminjam di situ? Kalau yang Ibu tahu kan, kalau di CU itu kalau kita meminjam maka bunganya akan menurun, iya kan? Yang kita bayar bulan ini dengan bulan depan itu berbeda kan? Nah, beda kan? Kalau dia dalam bentuk pinjaman otomatis bunganya semakin kayak mana? Menurun ya kan? Nah, menurun. Kira-kira itulah yang mau kita bahas saat ini, ya. Mereka mengadopsi itu, mengadopsi barisan dan deret aritmatika itu untuk kehidupan itu, ya. Jadi misalkan Ibu meminjam uang nih, minjam uang 5 juta, ya, dengan bunga misalnya 2% per bulan, ya kan? Nah, dengan bantuan barisan dan deret aritmatika nanti kita bisa menghitung bulan berapa sekarang? Bulan Juni, ya bulan 6. Bulan 12 itu Ibu bayar berapa? Ya, bulan 12 itu Ibu nanti membayar berapa dengan bantuan materi kita pada pagi hari ini. Kira-kira paham ya? Bisa kan? Nah, jadi yang Ibu harapkan dari kalian pada pagi hari ini adalah setelah mempelajari materi kita pada pagi hari ini, nanti kamu melalui diskusi nanti kamu bisa menemukan konsep rumus deret aritmatika dan barisan aritmatika. Yang pertama. Yang kedua, setelah kamu sudah menemukan rumus itu, kamu bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Bisa? Semangatlah, jangan loyo. Oke? Nah, baik. Sebelum Ibu bagikan LKPD, silakan dulu bentuk kelompok. Ayo, bentuklah dulu kelompok kalian. Waktunya 3 menit untuk membentuk kelompok.
bisa menemukan konsep itu. Habis itu nanti kita presentasikan ke depan. Ngerti ya? Ngerti. Oke, silakan dikerjakan. Oh iya, Ibu hampir lupa. Minggu lalu kan ada PR edukasi kan? Siap ya? Siap. Silakan per kelompok kumpulkan ya. Per kelompok kumpulkan. Lupa Ibu, itulah kalian kan? Kalian ingatkan Ibu. Dibuka lah PRD itu, dibuka. Nanti Ibu nggak tahu di halaman berapa itu. Kelompok ini selesai semua? Selesai Bu. Ini kumpulkan semua?
Bu, maksudnya nomor 3 ini kayak mana tuh? Lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada.
Taridaan.
Sudah? Sudah. Oke ya. Waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Sekarang kita mencoba mempresentasikan hasil diskusi kalian. Cukup berdiri di, karena ini tidak usah menulis ya, cukup berdiri di yang mau ngomong. Yang mau ngomong cukup berdiri aja. Kemudian kelompok yang lain nanti silakan menanggapi. Ngerti ya? Bisa? Oke. Untuk kegiatan yang pertama atau masalah yang pertama, coba dulu kelompok satu ini, ya Abel dan CS-nya, ya. Presentasikan dulu atau coba bacakan aja lah ya. Bacakan dulu hasil penemuan kalian pada kegiatan yang pertama. Silakan berdiri. Kegiatan satu. Atau enggak? 4 kali, sudah 2 kali. Ke depan. Ayo. Ke depan lah. 2 kali tuh ya. Ayo ke depan lah. Ayo. Kelompok yang lain silakan ditanggapi ya. Bandingkan dengan hasil kerja kalian. Berdiri. Diperhatikan untuk kelompok yang lain. Oke. Silakan dibacakan. Oke. Pak Somad adalah pembuat layang-layang di desa di Juhara. Ia dapat membuat layang-layang 6 bulan selama 1 hari. 6 bulan selama 1 hari. Karena permintaan terus bertambah sehingga Pak Somad harus membuat 9 layang-layang pada hari kedua dan 12 layang pada hari ketiga. Dia menduga banyaknya untuk hari berikutnya akan 3 lebih banyak dari hari sebelumnya. Permasalahan, bagaimana cara mengetahui banyaknya layang-layang yang dibuat oleh Pak Somad pada hari ke-9? Dari masalah tersebut dapat dituliskan banyaknya layang-layang sejak hari pertama seperti di bawah ini. Hari ke-1 U1 sama dengan 6. Hari kedua U2 9 sama dengan 9 sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 6 tambah 1 kali 3. Hari ketiga U3 sama dengan 12 sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 6 tambah 2 kali 3. Hari keempat U4 sama dengan 15 sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 6 kali 6 tambah 9 sama dengan 6 kali 3 kali 3. Demikian seterusnya bertambah 3 buah layang-layang untuk hari-hari berikutnya, sehingga hari ke-n sama dengan UN sama dengan 6 ditambah n dikali 3. UN sama dengan 6 ditambah n kurang 1 kali 3. UN sama dengan n kurang 1 kali 3. Sesuai dengan pola di atas, maka banyaknya layang-layang yang dibuat Pak Somad pada hari ke-9 adalah
32. Oke, ya. Untuk permasalahan yang pertama, apakah ada yang berbeda dengan hasil dari kalian? Ya, apakah ada yang berbeda dari hasil yang kalian temukan saat diskusi atau sama dengan kelompok 1? Sama ya? Sama, Bu. Sama ya? Ya. Sangat jelas ya. Jadi pada hari pertama katanya 6, kemudian hari kedua adalah 9, kemudian hari ketiga sama dengan 12. Nah, kalau kita lihat antara hari pertama, kedua, ketiga itu jaraknya ada berapa? Ada berapa jaraknya? 3. Ada berapa jaraknya? 3. 3 ya. Di antara hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya itu jaraknya selalu 3. Nah, kalau secara pakai hitungan ibu-ibu dia bisa aja kan? Ya kan? Dicari kan? Kalau secara hitungan ibu-ibu dia. Nah, kita cari dengan menggunakan rumus ini, maka diperoleh U9 sama dengan 30 atau hari ke-9, maka Pak Songot akan bisa memproduksi sebanyak 30 layang. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Bisa ya? Pas ya? Oke, kita kasih upload untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Nah, berangkat dari masalah itu, lanjut ke masalah yang kedua. Yuk, kelompok 2. Silakan maju ke depan. Yang lain ditambahi. Kelompok 2. Oke, mulai. Oke. Yang lain diperhatikan ya. Perhatikan LKPD kamu, kemudian bandingkan hasil mereka dengan hasil diskusi kalian. Sudah? Oke, lanjut. Kelihatan juga. Apakah kamu masih ingat tentang masalah menentukan banyaknya layang-layang yang dibuat oleh Pak Somad? Suatu hari ada seorang yang datang untuk membeli layang-layang pada Pak Somad. Dia bertanya pada Pak Somad tentang banyaknya layang-layang yang dibuat untuk setiap harinya. Pada hari ke-1, Pak Somad membuat 6 layang-layang. Hari kedua 9 layang-layang. Dan hari ketiga 12 layang-layang. Pada hari berikutnya, banyaknya layang-layang dibuat selalu 3 lebih banyak pada hari sebelumnya. Bagaimana untuk menentukan banyaknya layang-layang yang dibuat untuk setiap harinya? Langkah-langkah penyelesaian masalah. Hari pertama banyak layang 6, hari kedua banyak layang 9, hari ketiga banyak layang 12, hari keempat banyak layang 15, hari kelima banyak layang 14, dan seterusnya. Berdasarkan penelitian di atas, maka diperoleh bentuk umum barisan aritmetika sebagai U1, U2, U3, U4, U5. Diurutan para barisan aritmetika memiliki beda yang sama, maka diperoleh U1 sama dengan A, U2 sama dengan A tambah B, U3 sama dengan U2 tambah B sama dengan A tambah B tambah B sama dengan A tambah 2B, U4 sama dengan U3 tambah B, A tambah 2B tambah B sama dengan A tambah 3B, U5 sama dengan U4 tambah B sama dengan A tambah 3B tambah B sama dengan A tambah 4B, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi rumus suku PN barisan aritmetika adalah
UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Coba kelompok yang lain dulu ditanggapi dulu. Katanya untuk rumus suku Ken itu setelah diturunkan dari atas diperoleh UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Bagaimana dengan hasil kerjamu? Sama atau tidak? Sama? Sama. Oke ya. Sama ya. Nah, jadi tidak ada yang mau ditanyakan. Ya. Ibu rasa juga sudah benar. Jadi untuk menentukan rumus suku KN dari suatu barisan aritmatika, rumusnya adalah A ditambah N kurang 1 kali G. Dengan A itu adalah bilangan suku pertama atau U1 dan B itu adalah beda atau selisih antara bilangan kedua dengan bilangan ke-1 dan seterusnya. Oke, kita kasih applause buat kelompok dua. Silakan duduk. Oke, kelompok 3. Ya, duduk kegiatan yang ketiga. Mari ke depan. Mahato. Belas sekali kelompok 3 ini kayak gak makan, berserah kan kalian? Apakah kamu masih ingat tentang masalah menentukan banyaknya layang-layang yang dibuat oleh Pak Somot? Setelah 37 hari, musim bermain layang-layang telah berakhir sehingga Pak Somot tidak lagi membuat layang-layang. Dia mencoba menghitung jumlah layang-layang yang dibuatnya dari hari pertama sampai hari ke-37. Namun dia mengalami kesulitan menghitungnya. Dapatkah kamu membantu Pak Somot untuk menghitung jumlah layang-layang yang dibuatnya? Bagaimana rumus umum untuk menentukan jumlah layang-layang yang dibuat untuk hari pertama sampai hari ke-37? Banyaknya layang-layang yang dibuat Pak Somot setiap harinya adalah hari pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Banyak layang-layang yang 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan rumusnya adalah A tambah N dikurang 1 dikali B. Diperoleh barisan bilangan 6, 9, 12, 15 dan seterusnya yang membentuk barisan aritmetika. Jika setiap suku barisan aritmetika dijumlahkan, maka diperoleh deret aritmetika. Jumlah N suku pertama barisan aritmetika ditulis Sn sehingga Sn U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya tambah UN. Sn sama dengan A tambah U ditambah B tambah UN tambah B tambah UN persamaan 1. Persamaan 1 ini dapat pula ditulis sebagai berikut. Sn sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B tambah B tambah A tambah 2B tambah UN dikurang B tambah UN persamaan 2. Dengan menjumlahkan persamaan 1 dan 2 maka diperoleh Sn sama dengan A tambah UN dikurang N dikurang 2 dikali B tambah UN dikurang N dikurang 3 dikali B tambah B tambah UN. Sn sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B tambah UN dikurang B tambah A tambah 2B tambah UN dikurang 2B tambah A. 2Sn sama dengan A tambah UN tambah A tambah UN tambah A tambah UN tambah B tambah A tambah UN. 2Sn sama dengan N A tambah UN. Sn sama dengan 1 per 2N dikali A tambah UN. Oleh karena UN A tambah N dikurang 1 dikali B, maka Sn dapat dinyatakan sebagai berikut. Sn sama dengan 1 setengah N
tambah A tambah N dikurang 1 dikali B, atau Sn N A tambah N dikurang 1 dikali B. Setengah N 2A tambah N dikurang 1 dikali B, N 2A tambah N dikurang 1 dikali B per 2. Rumus jumlah N suku pertama dari aritmetika adalah Sn 1 setengah N 2A tambah N dikurang 1 dikali B, atau Sn N 2A tambah N dikurang 1 dikali B per 2. Maka penyelesaian kegiatan 1 Berapa? S9 sebenarnya. 100. Oke ya. Jadi setelah melalui perhitungan diperoleh bahwa jumlah layang-layang yang dikerjakan Pak siapa tadi? Pak Somad. Nah, Pak Somad kan selama 37 hari adalah 160 biji layang-layang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bisa? Lemah sekali kalian. Bisa dong. Padahal nanti malam mau malam minggunya. Oke ya? Kasih aplaus dulu kelompok 3. Oke. Jadi mantap kalian kan? Sudah diperoleh 5 uang untuk menentukan rumus UGM apa tadi rumusnya? Atau ada yang mau ditanyakan? Soal yang kita diskusikan tadi ada yang mau ditanyakan? Pas. Nah ya. Jadi sebelum dibuka tes formatif kan, dari hasil diskusi kita tadi, ya kan, kalian tadi, apalah yang bisa kalian simpulkan? Ayo, bawa yang pertama kan? Apa yang bisa kalian simpulkan dari hasil diskusi kita tadi? Nah, bahwa apa? Jadi kembali ke apa tadi, ke kasus yang pertama, bukan di KPD yang Ibu jelaskan tadi kan. Ibu meminjam di CU kan dengan bunga misalnya 2% setiap bulan. Ibu meminjam 5 juta, maka pada bulan ini bunga menurun ya. Kalau di CU dia selalu bunga menurun kan, selalu bunga menurun. Kita bisa menghitung banyaknya pembayaran ibu pada bulan 12 dengan menggunakan rumus ini ya. Nah, kembali kesimpulan tadi, apalah kira-kira yang bisa kalian simpulkan? Bahwa barisan aritmatika itu adalah mana? Bilangan yang disusun mana? Bilangan yang disusun berdasarkan selisih-selisih bilangan yang tetap ya. Itu dia barisan aritmatika. Perhatikan. Barisan aritmatika. Nah, yang dirumuskan dengan apa? UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali. Nah, jadi kalau ada misalnya, ini yang sederhana aja nih saya ibu ambil ya. Yang sederhana ibu ambil. Misalnya ada bilangan 100, kemudian 120, 140. Ini yang sederhana ini ya, yang sederhana. Maka bilangan ke U100 bisa ditentukan dengan rumus ini, ya kan? Nah, kemudian deret. Kalau dia barisan, dia dipisahkan dengan tanda koma. Kalau deret, nah 100 tambah 120 tambah 140 tambah titik-titik sampai U100. Nah, karena kalau deret itu jumlahkan seluruhnya, ya. Jumlahkan seluruhnya itu kalau deret. Dirumuskan dengan apa? Sn sama dengan setengah A dalam kurung 2A tambah N kurang 1 kali. Nah, ya. Jadi inilah kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran kita hari ini. Inilah rumus yang kamu dapatkan ini. Dapat
materi kita ini banyak sekali dipakai dalam konsep ilmu pendidikan yang lain ya. Di ekonomi ya ini dipakai, di fisika juga dipakai, di perusahaan misalnya nanti kamu jadi bos di perusahaan. Nah dengan menggunakan konsep ini kamu bisa menghitung keuntunganmu 3 tahun yang akan datang. Sebaliknya kerugianmu kalau 3 tahun yang akan datang. Tanya? Bisa? Bisa. Oke ya. Ini kita lihat dulu PPT-nya, contohnya ini. Apakah pas tadi? Kita sebutkan tadi. Nah ini barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap 2 suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap. Bilangan yang tetap disebut dengan beda, dilambangkan dengan B. Berikut juga perhatikan juga barisan bilangan berikut ini. Ada bilangan 1, 4, 7, 10, 13. Kemudian ada 24 dan seterusnya. Bisa ingat ya, untuk yang A ini berapa selisihnya ini? Setiap bilangan. 3. Nah, 3. Beda selisihnya ini disebut dengan apa tadi? B ya. Beda alias B. Enggak. Untuk selanjutnya diperoleh B-nya sama dengan 3, yang kedua diperoleh B-nya sama dengan 6 ya. Ini sederhana kali soalnya. Sehingga UN, nah ini rumus suku ke N, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Pas ya, kita simpulkan ya. Kemudian jadi ini tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan min 327. Dari soal ini tentukan dulu suku pertamanya. Berapa suku pertamanya atau A-nya? Min 3 kan? Yo, halo. Iya, Bu. Lihat ke depan dulu. Berapa suku pertamanya? Min 3. Kemudian bedanya berapa? 5 ya jadinya ya. Min 3 dikurang 2 dikurang min 3 sama dengan 5. Maka suku ke-8 adalah min 3 tambah N kurang 1 kali 5 sama dengan 32 dan 92. Bisa ya? Bisa kan? Kemudian ini deret. Nah, deret itu tadi seperti yang Ibu bilang adalah jumlah ya, jumlah M suku pertama barisan aritmatika. Nah, sehingga untuk jumlah itu diperoleh rumusnya SN sama dengan setengah N A tambah UN sama dengan SN sama dengan setengah N 2A tambah N kurang 1 kali B ya. Jadi itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Oke, lanjut sekarang. Sebelum kita lanjut ada yang kurang paham tentang materi kita ini? Sudah mengerti kan? Oke lah, silakan dikerjakan dulu. Ya, ya. Silakan dikerjakan. 10 menit.
Ini nggak diskusi lagi Hamuna, udah kerja sendiri-sendiri nih.
pelajaran kita pada hari ini. Soi sela dulu. Pimpin dulu doa kita. Ayo. Sebelum kita istirahat, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ya. Sekarang waktunya istirahat. Sekarang istirahat ya. Biasa kalau istirahat